Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di surat Al-Falaq. Kemarin kita jelaskan tentang makna Al-Falaq, yaitu kata Imam Hasan Al-Basri, segala sesuatu yang terbelah. Kalau kata Imam Mujahid, Imam Atta dan juga At-Tabari, maksudnya adalah falaqus subhi. Sementara menurut Ad-Dhahhak, kemarin kita sampaikan semua makhluk, karena pada hakikatnya semua makhluk tercipta dan terlahir itu berkat proses pembelahan. Nah, kenapa Allah menyebut atau mensifati dirinya dengan Rabbul Falaq? Kita sampaikan kemarin Ibnu Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, karena biasanya sebelum waktu subuh itu sering terjadi kejahatan. Jadi malam hari itu identik dengan keburukan, bahaya, dan kejahatan. Meskipun hari ini kita temukan banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak mesti nunggu malam untuk melakukan kejahatan. Tapi biasanya identiknya malam. Meskipun kasus penembakannya sore, tapi itunya malam juga ya. Nah, datang waktu subuh itu menghilangkan ketakutan itu, sehingga Rabbul Falaq itu artinya secercah harapan yang menghilangkan kekhawatiran, itu maksudnya. Jadi titik terang yang membawa banyak harapan, nah itulah Al-Falaq. Jadi jika malam yang pekat, gelap saja itu yang dengan lampu apapun kita pakai nggak bisa menghilangkan suasana malam. Seterang apapun tetap aja malam itu akan terlihat dia malam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghilangkannya. Apalagi cuma kegelapan dalam masalah hidup kita per orang, maka sangat mudah buat Allah menghilangkannya. Maka ketika menemukan permasalahan apapun dalam kehidupan kita, jangan pernah nyerah, karena kita punya Allah yang sangat mampu untuk menghilangkan itu. Allah kasih pelajaran kepada kita dari kisah para nabi, misalnya Nabi Yunus alaihissalam ketika terperangkap dalam perut ikan, itu udah mentok, itu udah susah nyari pertolongan. Kalau orang terdampar di sebuah pulau, masih ada kemungkinan kapal perahu lewat atau pesawat yang lewat, dia masih bisa kasih tanda SOS lah ya. Tapi kalau sudah dalam perut ikan, gimana caranya itu? Teriak juga nggak bakal keluar. Seandainya pun ada orang di atas ikan itu, orang nggak tahu kalau dalam perut ikan itu ada manusia gitu, apalagi masih hidup. Jadi benar-benar udah nggak mungkin ada yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Tapi ternyata bisa. Nah, itu dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Ini bisa kita jadikan sebagai zikir ya. Bacaan ketika menghadapi kesulitan dan masalah hidup. Itulah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pokoknya baca itu aja udah, masalah berat, sulit. Apa bacanya Ustaz? Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu aja baca terus.
Ulangnya dari la ilaha illa anta. Ya, artinya? Yang artinya, dan ingatlah kisah Zul atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu aja tuh, bukan ya Allah tolong saya Allah, ya Allah keluarkan saya Allah, bukan itu mintanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dua, mengagungkan Allah, merendahkan diri kita. Itu aja udah. Jadi kalau ada masalah, puji, agungkan Allah, rendahkan diri kita. Saya banyak salah, ampuni saya khilaf. Udah itu. Nggak perlu nangis-nangis, ya Allah ini gimana nih, berat banget ya Allah. Tolong ya Allah, nggak perlu. La ilaha illa anta, kita puji Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Setelah itu istighfar, udah. Istighfar minta ampun, ngaku salah itu sudah cukup untuk menghilangkan murkanya Allah. Ngaku salah itu. Maka Nabi Adam alaihissalam juga gitu kan. Ketika terusir dari surga, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zalamna anfusana-nya itu jadi merasa dan mengaku salah serta lemah itu yang justru akan membuat pertolongan Allah datang. Tapi kalau kita merasa bisa, itu pertolongan datang. Selanjutnya Nabi Musa bersama dengan Bani Israel di surat Asy-Syu'ara 61 sampai 62. Jadi ketika Nabi Musa membawa Bani Israel lari dari Mesir, para ahli sejarah mengatakan jumlahnya banyak itu. Ada yang mengatakan 60.000, ada yang mengatakan 600.000 orang. Jadi Bani Israel di Mesir ketika itu dibawa lari oleh Nabi Musa alaihissalam 600.000 orang. Laki, perempuan, tua, muda, jalan kaki dalam kondisi gitu, kabur, dikejar oleh Firaun dengan bala tentaranya yang menggunakan kuda dan persenjataan lengkap. Coba bayangin, ini ada anak-anak, ada perempuan, ada orang tua, udah jalan lari jauh-jauh, tiba-tiba di depan laut, di belakang Firaun dengan bala tentaranya. Mereka bilang, Musa, ini depan kita laut, iya. Nanti ada perahu? Enggak. Terus gimana cara kita nyebrang? Enggak tahu. Lah ini gimana sih? Yang bener lah. Kalau orang Betawi ya. Ya. Yang bener ini gimana kita nih? Masa lari dari sana, tapi sampainya nyemplung kita nih ke laut. Ya, kalau kita paksakan lari ke laut, nggak mungkin, kita pasti hanyut. Di belakang udah bala tentaranya Firaun, kita pasti kena tuh. Kata Nabi Musa, kalah enggak. Ya terus gimana caranya? Saya pun nggak tahu. Itu keyakinan yang sangat tinggi itu begitu tuh. Kita belum tahu solusinya, tapi kita udah yakin duluan. Allah pasti ngasih pertolongan. Dalam bentuk apa? Terserah Allah. Tapi ini udah mepet nih, ini mesti ada sekarang. Ya kalau Allah mau kasih sekarang, Allah bisa. Hanya itu dalam persekian detik. Allah kasih dengan caranya. Cuman keyakinan itu dulu yang mesti mantap gitu. Kita kan yakin datang setelah kelihatan solusi, baru yakin. Jadi mesti yakin dulu, baru solusi datang. Orang bilang sih mirip nekat ya. Tapi bukan nekat, itulah tawakal.
Jadi kita udah ikhtiar, udah nggak tahu lagi nih solusi apa yang ketemu yang kita dapat. Disitulah ikhtiar kita itu, tawakal kita itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi Musa, kalla, nggak bakal ketangkep, karena Allah yang nyuruh kita lari. Kalau ternyata sampai sini ketangkep, nggak mungkin, mustahil orang Allah nyuruh kita lari gitu. Nyuruh kita ikhtiar, nyuruh kita usaha, nggak mungkin nggak Allah kasih gitu. Pasti itu. Maka innama ya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Tuhanku pasti akan ngasih petunjuk. Udah dalam kondisi genting begitu, ya udah cepetan Musa, gimana nih kita ketangkap, udah 600.000 Pak. Kalau 10 orang 20 orang masih bisa lari ke sana kemari, 600.000 gimana bawa orang itu? Awalnya bawa ibu-ibu, bawa anak-anak, perempuan, aduh, yang tua belum, wah repot sekali tuh, mustahil bisa menyelamatkan diri. Maka lalu Allah perintahkan Musa, idrib bi'asakal bahar, pukullah dengan tongkatmu itu air, pek pek pak cepak gitu kan. Nah air dipukul pakai tongkat. Kata Bani Israel, aduh Musa udah mulai stres deh. Ini mestinya cari bantuan kemana kek, nelpon ke sana kemari kek. Ya nelpon bagaimana, belum ada telepon ya. Tapi ternyata pukul-pukul itu terbelah laut. Di situ baru mereka terengah-engah. Pertolongan Allah ternyata kadang datang tidak dalam bentuk yang masuk dalam plan kita gitu. Ya, kadang kita punya plan 5 A, B, C, D, E. Semuanya gagal total. Allah kasih justru lewat yang ke-6, yang ke-7 gitu. Itulah cara Allah memberikan pertolongan kepada kita. Tapi pasti ada, pasti datang. Selama kita ikhtiar. Nah, itulah keyakinan yang mesti kita munculkan dengan qul a'udzu birabbil falaq ini. Tapi mesti yakin ke Allahnya itu. Jadi kita memang kadang butuh diuji supaya keyakinan itu muncul. Ya, mesti ada saat dimana kita kepepet. Jadi apa, the power of kepepet itu ya. Siapa yang nulis itu? Jadi ada buku The Power of Kepepet. Nih dalam kondisi normal sulit kita lompat tembok itu. Tapi kalau posisi kepepet bisa aja itu. Itu the power of kepepet. Istri kita tuh mindahin sofa tuh nggak bisa kalau ada kita. Tapi kalau nggak ada kita, jangankan sofa, meja, lemari gede pun pindah sama dia. The power of kepepet. Tapi kalau ada kita, kipas angin aja udah berat berarti ya. Jadi kadang butuh memang. Jadi kalau kenapa saya dikasih masalah? Karena supaya memunculkan tawakalnya itu. Kenapa Allah kasih saya ujian, Ustaz? Supaya memunculkan the powernya itu. Karena kalau nggak begitu, kita cenderung merasa semua sudah bisa dan biasa, akhirnya jadi malas. Tapi kita harus yakin dari Allah pertolongan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud itu disediakan api yang menggunung. Namrud dan bala tentaranya bingung, ini gimana cara nyemplungin Ibrahim ke api yang besar itu. Akhirnya dibuatlah semacam ketapel raksasa namanya manjanik. Nabi Ibrahim diikat begitu, lalu ditarik pakai ketapel itu, dilempar melesat ke api. Sebelum melesat itu datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, hallaka min hajah, Ibrahim butuh bantuan nggak? Posisi begitu ditawarin butuh bantuan nggak? Ya butuh lah, udah kepepet banget itu. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, dari siapa? Kalau minka anta, darimu, fala, enggak. Tapi kalau minallah, na'am. Tapi kalau pertolongannya dari Allah, ya saya butuh. Itu luar biasa tuh. Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka begitu melesat masuk ke dalam api, Allah Subhanahu wa taala langsung katakan, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi kalau kita merasa mentok, pokoknya yakin pertolongan Allah itu pasti ada, pasti ada. Kalau nggak ada berarti mati kita, selesai udah memang. Ya, tapi kalau kita masih dikasih kesempatan hidup, berarti pertolongan itu pasti ada, pasti datang, pasti itu. Yang mungkin nggak, yakin itu yang mesti kita hadirkan itu. Nah itu yang kita balik. Jadi kalau selama ini kita baru yakin setelah kelihatan peluang-peluangnya. Oh sini, saya yakin dah gitu. Justru seharusnya yakin dulu,
baru setelah itu serahkan kepada Allah. Itu yang mesti kita bangun. Ustaz, sudah tawakal tapi kok Al-Falaq belum juga datang nih. Udah yakin banget Ustaz tawakal, tapi enggak juga sampai sekarang, gimana nih? Jangan-jangan ibadah kita belum sebanding dengan permintaan kita. Nah itu. Nabi Yunus alaihissalam itu bukan cuma sekali baca subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, enggak sekali. Itu berkali-kali, berhari-hari. Dalam surat As-Saffat ayat 143 ya, 143 dan 144. Surat apa? As-Saffat 143 dan 144. Satu 143 dan 144. Sabbahin apa musabbihin di situ? Musabbihin. Nah, terjemahnya apa? Sekiranya dia bukan termasuk banyak berzikir. Jadi banyak zikirnya. Terus sampai hari kiamat tuh. Jadi kalau nggak banyak zikirnya, itu udah sampai hari kiamat di perut ikan itu. Berarti menunjukkan ikan paus usianya bisa panjang ya. Panjang tuh. Dan memang menurut penelitian usia ikan paus bisa sampai 100-an lebih. 100 tahun lebih gitu usianya. Lama, panjang. Ya, Nabi Yunus alaihissalam itu Allah selamatkan itu karena banyak tasbihnya itu. Padahal levelnya udah nabi, udah rasul itu, yang dosanya sedikit lah. Banyak wiridan ya. Tapi wiridnya banyak, itu baru datang pertolongan Allah. Kita baru semalam zikir, kok kagak datang Ustaz? Baru semalam, tahajud baru semalam, udah pengen langsung dapat. Aduh, malu gitu ya. Astagfirullah. Insya Allah. Iya benar ya. Masya Allah. Nah itu yang mesti kita bangun. Jadi Rabbul Falaq mesti yakin pertolongan Allah pasti datang. Tapi yakin bukan berarti tanpa modal. Apa modal kita? Banyakin aja berzikir, banyakin ibadah, bertasbih, itu minimal. Syukur-syukur bisa banyak tahajudnya, banyak baca Qur'annya, banyak infak sedekahnya, itu afdal. Tapi kalau enggak, minimal tasbih aja, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu aja terus, basah lisan kita dengan itu. Wah, itu insya Allah segala kemudahan dalam hidup kita akan mudah kita dapatkan insya Allah. Jadi orang itu dia menjadi mudah mendapatkan kemudahan itu setelah dia baca zikirnya sekian puluh tahun baru dia rasakan kemudahan-kemudahan itu. Ya. Kalau udah banyak zikirnya. Taib. Ya, itu ayat pertama. Kita masuk ke ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Jadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb al-Falaq dari apa? Syarri ma khalaq. Keburukan ma apa yang khalaqa telah dia atau Allah ciptakan. Berarti ma khalaq artinya al-makhluk. Di ma khalaq itu ma plus dengan kata kerja itu maknanya bisa jadi masdar. Jadi maknanya min syarri makhluqin. Gitu. Dari keburukan makhluk. Pertama apa itu asyar?
Apa itu keburukan? Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam Fathul Majid, saya kutipkan, syarr itu adalah segala sesuatu yang menyakitkan atau yang bisa mengantarkan kita pada hal yang menyakitkan, maka itu syarr. Jadi segala hal yang bisa mendatangkan keburukan atau dia buruk pada hakikatnya itu syarr. Atau dia menyakitkan atau yang mengantarkan kita pada hal sesuatu yang menyakitkan, maka itu adalah syarr. Tapi bukan berarti ini maknanya adalah mutlak. Maksudnya bukan semua makhluk. Ya. Apakah semua makhluk buruk? Enggak juga ya. Kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, makhluk itu terbagi 3 dalam Al-Qaulul Mufid. Yang pertama pasti baiknya. Apa contoh yang pasti baiknya? Ini nggak ada sama sekali sisi buruk. Yang pertama surga. Itu nggak ada sisi negatif. Baik semua udah surga itu. Kita ceritakan anak-anak muda sekarang itu mereka banyak yang ini apa namanya? Punya pikiran-pikiran yang sesat. Nggak benar. Ente banyakin ibadah, tinggalkan perbuatan dosa maksiat, nggak pengen masuk surga. Saya nggak apa-apa deh nggak masuk surga. Loh kenapa? Teman-teman saya kayaknya semua di neraka, Ustaz. Terus, jadi kalau saya masuk surga, teman saya aki-aki semua. Karena yang banyak ibadah yang, mohon maaf tuh udah agak-agak lolita, lolos 50 tahun, atau jelita lah jelang 50 tahun. Itu yang banyak ibadah. Anak-anak muda nggak ada, Ustaz. Jadi anak-anak muda itu kayaknya di neraka semua katanya. Jadi kurang asik surga. Kenapa? Karena isinya orang tua, udah nggak asik kata dia. Terus kalau reuni aja katanya, kita reuni di sekolah misalnya, tuh kumpul semua tuh alumni. Tapi kalau nggak ada teman geng kita yang datang, itu jadi nggak seru katanya. Karena nggak ada tempat ngobrol, berbagi cerita dulu pengalaman ketika sama-sama misalnya bolos atau apalah gitu ya. Makan gorengan 3 bayarnya 1 misalnya. Jangan, nggak boleh itu ya. Jadi nggak asik. Jadi masuk surga itu nggak enak katanya karena sendirian, nggak ada yang dia kenal. Ini pikiran negatif yang menyesatkan. Nggak ada. Di surga nggak ada orang tua. Orang tua nggak ada yang masuk surga. Ya. Orang tua semuanya menjadi muda. Yang pada kempot, kisut, jadi ngisi lagi, disegar lagi, putih bersih. Jadi putih nggak menjadi. Itu yang penting ya. Permintaannya Cuma 1 putih aja udah. Jadi glowing, bukan cuma putih, glowing. Hitam tapi glowing. Ya, glowing. Dipermak insya Allah, sana itu dipermak. Sebelum masuk surga itu dibikin cakep. Karena kalau, mohon maaf ya, pelayan-pelayan surga itu kan gak ada yang jelek. Bidadari dan bidadara, wildanun mukhalladun itu kan berarti pelayan-pelayan laki-lakinya. Atau misalnya bidadari-bidadarinya. Apa disebutnya? Qurratu ayun. Apalagi urban atroba, muda sebaya. Itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang jelek. Jadi pelayan-pelayan surga itu semua cakep-cakep. Kenapa? Karena surga itu fasilitas paling wah, paling istimewa, paling dahsyat. Kita mohon maaf ya, ke restoran, ke hotel, semakin mahal tuh restoran, semakin mahal tuh hotel, pelayannya kira-kira semakin cakep apa semakin jelek? Cakep dong. Mohon maaf banget ini. Makan di restoran mahal dengan di warteg pinggir jalan itu beda dong pelayannya. Beda. Di sana tuh pakai seragam, wangi, bodinya sing set gitu. Nggak ada yang body
Yang bau-bau ketek nggak ada di sana. Semakin mahal, semakin mewah, pelayannya semakin cakep, itu pasti. Surga itu paling mentok udah kemewahan, maka pelayannya pasti paling cakep, paling cantik. Bidadari-bidadarinya, pelayan perempuannya, pelayan laki-laki itu cakep-cakep, ganteng-ganteng. Seandainya kita masuk surga dengan tampang kita yang begini, masuk surga, kira-kira minder nggak tuh sama pelayan? Begitu datang, ya ganteng banget sih dia. Jaki lagi ya. Minder kita. Kalau udah minder berarti kan udah nggak nikmat lagi, Pak. Udah nggak nikmat lah. Minder ya. Lihat, ya gantengan dia. Maka pasti kita dibikin lebih cakep daripada itu. Dan kecantikan serta cakepnya selalu nambah. Itu dalam riwayat Imam Muslim ada riwayat penghuni surga itu ada pasar di sana. Jadi ternyata pasarnya hari Jumat, tapi bukan pasar Jumat. Kalau di kita pasar Jumat, tapi hari Senin buka. Pasar Senin, Jumat buka. Pasar Minggu, hari Sabtu juga buka. Jadi nggak konsisten dengan namanya. Kalau di sana di surga itu hanya hari Jumat tok. Bukanya pun hari Jumat saja. Ustadz katanya di surga segala sesuatu udah disediakan. Kok mesti ke pasar? Berarti butuh dong. Jadi belanja itu, shopping, ternyata itu bukan karena kebutuhan. Tapi dia bagian dari terapi healing. Apa istilahnya? Healing. Woi, kerja mulu, woi. Liburan, healing dong, healing. Nah, belanja, shopping itu bagian dari kenikmatan. Sehingga ada orang itu belanja, meskipun dia nggak butuh, dia seneng aja. Beli, nggak dipakai sama dia. Dikasih ke orang, dikasih si ini, dikasih itu. Buat apa beli? Seneng aja, seneng mengekspresikan kebahagiaan dengan belanja. Makanya ibu-ibu itu seneng belanja itu bukan karena butuh, Pak. Untuk Shopee, terapi healingnya itu. Jangan dimarahin Pak Iban. Jadi jangan dimarahin. Saya marahin. Jangan juga ditemenin. Karena kalau ditemenin nggak kelar-kelar belanjanya. Nikmatnya kan lihat-lihatnya itu. Lihat-lihatnya itu. Belanja bukan belinya Pak. Segitu bayar, set hilang nikmatnya. Iya benar. Dilihat aja makanya dibayar. Begitu bayar hilang. Hilang. Masya Allah. Puyeng. Nah di kita nih kalau pergi belanja, terutama kaum perempuan, itu kalau pergi belanja pasti necis dong tampilannya. Dia mandi dulu, pakai parfum, pakai baju yang bagus, lipstiknya, bedaknya, kerudungnya harus matching dengan tas dan sepatunya, parfumnya. Pokoknya seperfect mungkin. Padahal ke Tanah Abang, naik kereta, empet-empetan, keringetan. Ya tapi penampilan dong terbaik gitu. Nah sampai di sana belanja, muter sana sini, cari ini, cari itu. Kadang satu kerudung itu udah 15 toko diputerin kan. Lama-lama kerudung yang tadinya rapi udah mulai mengsot sedikit ke sini. Udah mulai keringetan. Belum kalau nyenggol tukang ikan asin. Bau. Pulang-pulang belanja udah beda tuh tampilannya. Pergi mah glowing. Bersih, kinclong. Pulang udah beda tuh. Itu kalau di dunia tuh. Di sana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin pergi ke pasar, pulang berangkatnya udah cakep, pulangnya tambah cakep. Padahal di sana bukan ke salon, dia belanja shopping. Tapi terpaan anginnya, terpaan kepulan debu-debunya itu membuat wajahnya semakin cakep, menawan. Jadi begitu pulang yang di istana ini, loh, dari mana nih? Habis belanja, kok tambah cakep? Kata dia, kalian di rumah ngapain? Nggak ngapain. Kok tambah cakep? Masya Allah. Jadi setiap hari itu nambah Pak, cakepnya. Nambah. Semakin lama di surga semakin cakep. Masya Allah. Luar biasa tuh. Kalau kita semakin hari semakin nambah. Iya ya, Masya Allah. Nah, itu surga, Masya Allah. Nggak ada sisi negatifnya, nggak ada sama sekali. Itu pasti baik, semuanya baik. Dari A sampai Z-nya baik pasti. Malaikat pasti baik, nggak ada sisi buruknya.
para nabi, rasul, itu semua pasti baik. Sehingga kalau ada hal negatif tentang nabi, pasti keliru kita memahaminya. Karena nabi nggak mungkin punya sisi buruk. Ya, karena begitu ada kekeliruan, langsung Allah tegur, diperbaiki. Itu namanya maksum. Jadi maksum itu bukan berarti nggak salah. Salah, tapi langsung ditegur, diperbaiki. Kenapa Allah biarkan salah? Untuk pelajaran buat kita umatnya. Kalau nggak pernah salah, nggak ada contoh. Misalnya, Rasul pernah nggak sih Ustadz lupa rokaat? Pernah. Pernah nggak lupa bacaan Quran? Pernah. Kenapa dibuat begitu? Supaya pelajaran buat kita. Kalau Rasul nggak pernah salah sholatnya, nggak pernah lupa rokaat, terus kita kan sering. Terus gimana kita cara mengatasi soal itu? Ini gimana nih, saya lupa rokaat tadi. Ya. Rasul nggak pernah, ini gimana cara solusinya? Nggak bisa jadinya. Maka Allah bikin nabinya itu pernah salah, pernah lupa, supaya kita bisa ambil pelajaran. Oh, kalau salah itu begini, kalau salah itu solusinya begini, gitu. Bedanya Rasul sekali aja, kalau kita itu aja bedanya. Lagi sujud, Allahu Akbar. Rakaat kedua apa ketiga ini ya? Tadi tahiyat awal udah apa belum ya? Kayak udah deh. Belum apa ya? Udah. Lagi tanggung bulan dan ya. Jadi Nabi dan Rasul pasti baik. Yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, pasti buruk. Apa yang pasti buruk? Neraka. Itu udah pasti buruk, nggak ada negatif, nggak ada positif-positifnya. Itu semua pasti buruk, neraka itu. Ada sebagian yang mengatakan nggak apa-apa lah masuk neraka. Kenapa? Kalau di surga ada bidadari, di neraka ada artis katanya. Yang cantik-cantik di neraka, di surga nggak ada. Ganteng-ganteng di neraka. Di neraka itu dipakaikan baju min qatiran, dari aspal yang mendidih, itu nempel di badannya. Mereka kehausan, namanya dibekep, dipanas yang menggelegar begitu. Alaihim narum muqsadah, ada fi amadi mumaddadah, ada penutupnya, dikasih tiangnya tinggi-tinggi, ya kayak diungkep, bener-bener diungkep, dipresto begitu. Panasnya luar biasa. Maka kehausan, haus luar biasa. Di sana nggak ada air minum kecuali min ainin aniyah. Apa makna aniyah? Aniyah itu kata para ulama artinya muntahal hararah. Panas itu udah mentok. Nah, itu aniyah. Jadi kalau air kita panaskan lama-lama 10 derajat, 20 derajat, 100 derajat, 200 derajat, terus sampai dari Celcius ke Kelvin mungkin. Nanti lama-lama mentok tuh. Kalau udah mentok itulah namanya aniyah. Jadi panasnya air yang mendidih di neraka itu panasnya udah nggak mungkin kita temukan di dunia ini. Nggak ada. Itu panasnya neraka tuh. Air di neraka. Airnya apa? Air putih bukan. Airnya itu adalah nanah bercampur darah. Waduh, itu ya di dalam surat Al-Kahfi itu. Apa ayatnya? Yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ayat 29. Surat Al-Kahfi ayat 29.
Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki Apa? Artinya serem. dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan Minta pertolongan apa? Minum, oh. Ya, maksudnya minta minum gitu. Ya, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang Besi mendidih. Itu panasnya kayak gimana tuh? Kalau udah besi sampai mendidih berarti panas banget. Terus yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan minuman istirahat yang paling buruk. ini mau minta minum. Mestinya kan memanaskan atau menghancurkan kerongkongan kan? Tapi di sini yaswil wujuh, membakar wajah. Tapi kan minum kok ke wajah. Kenapa? Karena orang itu kalau haus minum biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aus aja. Tapi kalau aus banget minum sampai begitu. oh iya. Sampai akhir ke muka. Masya Allah. Cipratannya itu langsung membuat mukanya meleleh. Begitu masuk ke sini habis, ini terbakar meleleh mendidih. Sakitnya gimana itu? Nanti begitu masuk ke sini habis mendidih, wa taqatta'at am'a'uhum. Usus-ususnya pecah, terpotong-potong, terputus karena air mendidih itu. Ya Allah. Astagfirullah. Itu ntar jadi lagi, aus lagi, minta minum lagi. Gitu lagi. Gitu lagi. Mohon maaf. Orang kalau saking hausnya itu, apapun yang cairan akan diminum. Mohon maaf, misalnya ada film apa tuh 24 hours atau 28 hours yang dia hiking terus naik ke atas bukit, jatuh terpleset kejepit di tebing gitu. Nggak ada orang nyelamatin karena kejepit di tebing, orang nggak lihat gitu. Ada tanah agak terbelah gitu tebing, dia jatuh ke situ kejepit tangannya. 2 hari apa 4 hari gitu. Dia bawa air cuma 1 botol, dia minum, lama-lama habis tuh air. Sementara dia harus minum. Mohon maaf sekali. Apa yang dia lakukan? Mohon maaf. Itu akhirnya saking hausnya mencekik itu, mohon maaf, dia kencing itu dimasukin dalam botol itu. Dia minum lagi. Kita ini kalau dalam kondisi normal minum air kencing sendiri mustahil. Tapi dalam kondisi begitu nggak ada pilihan. Karena nggak mungkin dia nggak minum, itu sangat mencekik. Maka dia minum air kencing itu, masuk keluar lagi, minum begitu terusnya. Cerita saudara-saudara kita Rohingya yang kabur itu dari Myanmar itu kan, mereka pakai perahu kecil sekian puluh orang di situ. Persediaan air terbatas, terombang-ambing berbulan-bulan. Itu mereka cerita, mereka akhirnya minum air kencing, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Karena kalau minum air laut nggak bisa, itu kan langsung membakar kerongkongan, bisa mati. Akhirnya mendingan air kencing, ya air kencing diminum. Ya Allah, saking udah ngeri. Bahkan ada sampai difilmin apa tuh filmnya itu yang mereka sampai lebih dari sekedar berbulan, mungkin sampai setahunan terombang-ambing di tengah lautan, nggak ada makanan. Akhirnya mereka melakukan undian. Jadi siapa yang kalah kena undian itu ditembak mati. Setelah itu dagingnya itu dimakan oleh sebagian yang masih hidup. Itu dalam kondisi normal mustahil. Tapi kalau sudah sangat lapar, haus, mencekik, udah nggak ada pikiran yang lain. Pokoknya ada yang bisa diminum, itu diminum. Itu yang terjadi di hari kiamat. Panas luar biasa itu, membakar itu. Sampai hausnya, akhirnya dia tahu air itu bau nanah bercampur darah, panasnya begitu luar biasa. Tapi hausnya udah sampai mencekik. Akhirnya nggak ada lagi yang bisa dijadikan pilihan. Ya udah diminum. Dan sangat haus sampai begitu-begitu kena terpancar kena wajahnya itu. Maka di sini Allah bilangnya yagshil wujuh. Yashwil wujuh, membakar wajah. Padahal minum mestinya masuknya ke mulut. Kok yang dibakar wajah? Nah, itu gambarannya kira-kira. Nauzubillah min dzalik. Neraka itu. Jadi artis secantik apapun kalau udah wajahnya rusak kebakar begitu nggak cantik lah. Dia menjerit, teriak. Teriakannya saja kata Allah fiha zafiru wa syahid. Di surat Hud ya. Ayat 106. Fa ammal ladina syaqu fa fin nari lahum fiha
zafirun wa syahiq. Surat Hud ya, Hud ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Yang artinya, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Ini kalau begitu doang gambarannya belum ketangkap sama kita. Jadi zafir dan syahik itu begini. Orang itu kalau minta tolong kan berteriak. Teriakan itu tergantung besarnya bahaya atau rasa sakit. Kalau sakitnya aduh tolong, itu gigi. Sakit gigi. Sakit tapi ya masih biasa lah. Aduh tolong. Ah itu masih biasa. Meriang. Tolong. Ah itu meriang biasa, bengek. Semakin parah sakitnya dia semakin tinggi teriakannya, tolong gitu. Kalau sudah sangat sakit luar biasa, itu teriakan tolong itu keluar dari sini. Jadi misalnya tolong gitu. Jadi bukan lagi tolong bukan dari sini. Tolong. Dari tenggorokan sini. Itu yang disebut zafir dan syahid. Jadi teriakan penghuni neraka nggak ada yang tolong, aduh, nggak ada. Teriakannya tolong gitu. Sampai kayak gitu ceritanya. Iya, orang dengernya aja itu merinding. Bahkan kata Rasulullah SAW bisa pingsan kita. Oh, langsung dengar teriakannya. Dengar teriakannya doang itu. Ceritanya aja. Ngeri itu. Seandainya diperdengarkan kepada kalian teriakan orang disiksa di neraka, pingsan kita itu, pingsan. Ya Allah. Ya Allah. Itu zafir dan syahik. Berarti siksanya kayak gimana tuh? Teriaknya sampai begitu tuh. Ya orang dimutilasi, dipotong kakinya tanpa dibius saja sakitnya luar biasa. Ini dibakar, ditusuk, dipanggang, digergaji, disetrika, nggak pakai bius. Oh, itu sakitnya gimana coba? Maka pantas teriakan itu zafir dan syahik itu. Ya Allah ngeri. Nggak mati lagi. Kalau mati selesai udah kan? Selesai urusan ini masalah. Nah, itu masalah nggak mati-mati. Ya Allah matikan saja, ya Allah matikan saja. Di surat apa ya Ustaz? Digantikan kulitnya kan setiap kali itu. Ya, kullama nadijat surat An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Masya Allah. Ayat 56. Ada orientalis dari Jepang masuk Islam gara-gara ayat ini. Gara-gara ayat An-Nisa 56 ini. Ya, ayat 56 An-Nisa. Jadi sebenarnya yang hancur itu kan bukan cuma kulit, semuanya. Sampai habis nanti kita bahas di surat Al-Humazah itu. Masih Al-Falaq ya. Mungkin habis lebaran. Habis lebaran tahun berapa lah itu ya. Hatta allati narullahil muqadah
allati tattali'u 'alal afidah. Jadi membakar manusia penghuni neraka itu dibakar, tangannya habis sampai sisa itu afidah saja. Kolbunya saja. Sisa kolbunya. Itu nggak mati. Kenapa disisakan kolbu? Kenapa nggak dibakar kolbu itu? Karena pertama supaya ngerasain sakitnya. Jadi kalau kolbunya kebakar habis, berarti dia mati kan, selesai. Jadi dibiarkan kolbu itu, dia masih ngerasain sakit. Jadi kepala udah hancur, kaki udah terpotong, isi usus semua sudah pada keluar. Itu dia nggak mati, dia masih ngerasain sakit. Bagian mana yang merasakan? Kolbunya itu. Yang kedua, kenapa kolbu nggak dibakar, nggak dihabiskan? Karena disitulah data itu tersimpan, arsip-arsip itu. Semua amalan yang kita lakukan itu semua tersimpan di kolbu. Jadi database-nya di situ, dia nggak dibakar. Tapi berarti kan yang diganti sebenarnya ya ususnya, ya dagingnya, empedunya, jantungnya, tulangnya, dagingnya, termasuk kulitnya, rambut, semua diganti lagi sebenarnya. Tapi kenapa Allah sebutnya kulit untuk mewakili semua itu? Jadi apa? Itlaqul juz wa iradatul kul, disebut sebagian maksudnya keseluruhan. Majas apa kalau di bahasa Indonesia itu apa? Personifikasi atau apa? Disebut sebagian maksudnya keseluruhan. Misalnya lihat Mang Ujang nggak? Tahu dari pagi nggak kelihatan batang hidungnya misalnya. Itu yang kita cari cuma batang hidungnya doang apa badannya? Badannya lah semua gitu. Cuma disebut batang hidung gitu. Jadi nyebut sebagian maksudnya keseluruhan. Cuma pertanyaannya di ayat ini, kenapa cuma kulit? Kenapa kulit yang jadi perwakilan dari seluruh tubuh itu? Nah, salah satu orientalis dari Jepang itu dia meneliti, ternyata bagian tubuh kita kalau disiksa, disakiti, yang paling merasakan sakit itu adalah bagian kulit. Kulit itu. Begitu dalamnya udah nggak terlalu sakit. Makanya disuntik itu pertama pas jarum nembus kulit itu. Kalau udah dalam didorong nggak terlalu sakit. Pas sobek kan juga pada awal. Pada awalnya betul. Begitu dalamnya itu nggak sakit. Udah nggak sakit. Kecuali digosok-gosok begitu baru. Makanya di ayat itu kali itu diganti. Ganti kulitnya. Ganti kulitnya. Jadi sakit terus. Supaya merasakan sakit. Supaya merasa sakitnya luar biasa, nauzubillah min dzalik. Jadi itu neraka pasti buruk. Maka jangan pernah mengatakan nggak apa-apa deh masuk neraka. Jangan, pokoknya jangan. Cuma sebentar, enggak sebentar pun jangan pokoknya. Jangan. Dia udah buruk banget. Yang kedua iblis. Iblis itu udah pasti buruk, nggak ada sisi positifnya. Ya, ini banyak orang-orang sesat ya pengikut iblis. Mereka sebagai alirannya satanisme, pro kepada setan. Kenapa? Karena iblis menurut mereka adalah makhluk yang terzolimi. Iblis itu udah ibadah kepada Allah ribuan tahun. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, makhluk yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah hancurkan. Itu panglima malaikatnya itu adalah iblis, Azazil itu. Jadi ribuan tahun nyembah Allah. Begitu Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, tiba-tiba nih iblis kemudian menjadi sosok figur yang terlaknat. Pada ribuan tahun sudah beribadah kepada Allah. Menurut mereka ini terzolimi iblis. Kenapa? Kan perintahnya wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi Allah bilang wahai para malaikat, include di situ ada iblis karena iblis tinggalnya di alam malakut. Wahai malaikat termasuk iblis, sujudlah kau kepada Adam. Semua malaikat sujud. Iblis yang enggak. Menurut mereka nih iblis pinter dan iblis bener. Kenapa? Itu Allah sebenarnya ngetes. Ini kalian nyembah aku atau nyembah makhluk ciptaanku? Jadi suruh sujud kepada Adam, semua pada sujud malaikat itu. Nauzubillah dzalik, kata mereka bodoh malaikat. Yang pintar itu iblis. Iblis tahu, ini dia nggak mau sujud kepada makhluk karena ada makhluk. Iblis maunya cuma sujudnya kepada Allah gitu. Berarti iblis ini bener gitu. Iya bener malah ya. Wah, kacau udah kalau udah begitu. Akhirnya kata mereka berarti harus ada yang pro membela iblis. Jadilah aliran satanisme itu. Kita gimana tuh Ustaz lawan mereka tuh akhirnya? Kita katakan bahwa sujud di situ adalah sujud al-inhina, bukan sujud ibadah, bukan sujud nyembah, tapi sujudnya ngasih penghormatan gitu. Jadi menghormati junior lah, itu maknanya gitu. Gak mentang-mentang dia senior, main tembak aja kan.
Nah, itu maknanya itu. Yang kedua, kenapa iblis terlanat? Ya, karena dia nggak merasa salah dan tidak mengaku salah. Itu masalah. Masalah ya, nggak harus salah. Masalah. Kan cuma sekali doang. Sekali, karena itu alam malakut di mana tidak ada satu pun yang melakukan kesalahan, maka sekalipun kesalahan itu fatal. Mohon maaf ya, anak pesantren dengan anak non pesantren itu beda. Anak pesantren kok malam-malam keluyuran. Anak pesantren tuh malam keluyuran negatif. Kalau bukan anak pesantren, ya wajar dia mah bukan anak pesantren. Padahal sama-sama keluyuran gitu. Jadi lingkungan itu menentukan. Kesalahannya sama tapi nilainya bisa berbeda. Bener banget kata cowok tuh. Santri dikit-dikit langsung disalahin. Ya memang karena kita kondisinya berbeda. Begitulah iblis ya. Baik. Jadi iblis itu pasti buruk, tidak ada sisi positifnya atau baiknya. Nah, yang ketiga kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada sisi negatif, ada sisi positif. Siapa ini? Manusia, jin, hewan, tumbuhan, handphone. Handphone nggak semuanya buruk, juga nggak selalu baik. Kadang dia bisa mendatangkan dampak buruk, bisa kadang-kadang mendatangkan dampak baik. Ya, jadi bisa baik, bisa buruk. Nah, kita dalam surat Al-Falaq ini min syarri ma khalaq, berlindung dari keburukan makhluk yang mana? Pertama yang pasti buruknya, yaitu berlindung dari neraka, berlindung dari iblis. Yang kedua, berlindung dari keburukan manusia, keburukan jin, keburukan hewan, keburukan benda. Nah, itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karenanya kemarin kita sampaikan Rasul mengajarkan kalau kita menikah itu kita disunahkan membaca doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha biha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan calon pasanganku ini dan kebaikan yang kau takdirkan untuknya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan pasanganku ini dan keburukan yang kau takdirkan untuknya. Itu kita berlindung. Termasuk kendaraan. Wa idza ishtara ba'iran, apabila membeli ba'ir itu unta yang dipakai untuk kendaraan, ngangkut barang. Ya, kalau sekarang ya beli Mio, beli apa lagi? Vario, Honda, Nmax, Vega R, sama itu. Baca doa itu. Beli mobil juga itu kita baca. Jadi berlindung kepada Allah dari keburukan. Karena kita nggak pernah tahu, bisa saja kendaraan itu bisa mendatangkan keburukan. Nggak pernah tahu kita ya. Bisa saja kecelakaan dari kendaraan. Saya pernah cerita ini sebagai penutup di Libya itu waktu kami di Libya berangkat haji itu murah karena jatahnya banyak. Jadi tenaga ekspatriat kita yang kerja di sana itu akhirnya mereka pada berangkat haji. Jadi sekarang tahun ini daftar, tahun ini berangkat gitu. Dan biayanya murah karena dekat, nggak terlalu jauh. Akhirnya banyak mau pada berangkat haji waktu itu. Ada salah seorang jamaah yang mau berangkat haji itu, dia 1 hari apa 2 hari sebelum keberangkatan itu, dia pergi ke kantor mau kerja terakhir lah sebelum ambil cuti. Pagi-pagi ngebut, begitu ngebut kecepatan tinggi di sana itu di Libya itu penduduknya sedikit, terus jalannya bagus-bagus, minyaknya juga mahal, kualitasnya bagus, mobil murah-murah gitu. Jadi kecepatan 100 itu lambat banget di sana itu. Jadi bawa mobil kecepatan 100 itu kayak keong lah ibaratnya gitu, lama. Ini kecepatan tinggi-tinggi sana, di atas 100 semua. Lagi kecepatan tinggi itu entah 140, entah 160. Tiba-tiba ada hewan, anjing atau apa tuh lari pas depan situ. Dia ngerem sekaligus. Terpental itu sampai penyok. Hampir lebih dari 60% kerusakannya itu. Tuh sampai saya lihat dengan mata kepala sendiri rusak mobilnya itu. Tapi orangnya cuma lecet doang segini dikit. Masya Allah, itu kalau bukan Allah yang jaga, siapa yang bisa menjamin? Kemarin saya ke bengkel, terus itu orang di bengkel, dia bilang, saya tadi malam itu dari Bandung, pulang udah malam, kecepatan itu 140 km per jam. Sampai di tol Cipularang itu, tiba-tiba meledak, duar. Saya pikir ban. Ternyata piringan peleknya itu pecah gitu. Di kecepatan 140 km per jam. Tapi nggak tahu, kayak ada tenaga itu yang bikin saya sanggup ngendalin setir itu.
dan nggak terbelanting mobil itu, padahal pecah, bukan beban itu, piringannya itu retak. Itu kalau bukan Allah yang jaga itu mustahil bisa selamat, kata dia. Waduh, ngeri. Siapa yang menjaga? Allah. Maka kita butuh penjagaan Allah dari kendaraan, apalagi ya memang pembunuh paling nomor wahid di dunia ini bukan corona, bukan HIV, bukan cancer, tapi adalah jalanan. Karena setiap hari orang ada yang mati di jalanan, entah ketabrak, entah dia nabrak, entah dia nyenggol. Semua kendaraan apapun ada saja kecelakaannya. Saya mau naik sepeda aman, insya Allah aman naik sepeda. Kitanya aman, tapi ada aja orang nyenggol kan? Ada aja. Auzubillahi min dzalik ya. Apalagi di Indonesia, ya. Jalan di trotoar pun ditabrak. Jalan di trotoar ditabrak gitu waktu itu, ya Allah. Maka kita butuh sekali perlindungan dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam keburukan, wabil khusus keburukan makhluk-makhluknya, sehingga selamat kita di dunia, selamat pula di yaumul hisab insyaallah. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Nanti sesi tanya jawabnya kita tutup dulu, nanti silakan kalau mau tanya jawab. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.